metabolisme itu? Jadi metabolisme ini adalah suatu proses ya. Metabolisme ini proses yang bagaimana? Yaitu proses reaksi kimia ya. Reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh yang melibatkan enzim ya, yang melibatkan yang namanya enzim. Nah, inilah yang dimaksud dengan namanya metabolisme. Maka metabolisme ini terbagi atas dua, apa saja? Yaitu reaksi katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Yang pertama tadi adalah anabolisme dulu ya, anabolisme, dan yang kedua adalah katabolisme. Apa itu anabolisme? Ana artinya penyusunan. Berarti anabolisme artinya di sini adalah proses penyusunan atau pembentukan. Nah, di mana yang disusun atau dibentuk di sini adalah senyawa organik. Dari mana senyawa organik ini? Berasal dari senyawa anorganik. Nah, sehingga menjadi suatu senyawa organik berupa karbohidrat, kemudian juga protein ataupun lemak. Sebagai contoh peristiwa anabolisme ini disebut juga dengan namanya sintesis. Sintesis apa? Bisa berupa sintesis protein, bisa juga sintesis karbohidrat. Sintesis karbohidrat melalui proses fotosintesis. Berarti fotosintesis ini termasuk ke dalam contoh dari anabolisme. Selain fotosintesis apalagi? Yaitu berupa kemosintesis. Inilah yang disebut dengan anabolisme. Kemudian kita lihat yang kedua ya, metabolisme yang kedua disebut dengan katabolisme. Apa yang dimaksud dengan katabolisme? Yaitu suatu reaksi ya, suatu reaksi penguraian atau pembongkaran. Nah, di mana yang diuraikan di sini adalah senyawa organik ya, senyawa organik menjadi senyawa anorganik ya, menjadi senyawa anorganik. Nah, berarti di sini dapat kita lihat bahwa peristiwa katabolisme ini kebalikannya dari anabolisme. Sebagai contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi atau bernafas, respirasi aerob, pembongkaran ya kan. Kemudian juga respirasi anaerob atau disebut juga dengan proses fermentasi. Nah, ini beberapa contoh dari katabolisme. Nah, sekarang kita lihat dalam proses metabolisme di sini melibatkan enzim di dalamnya. Maka di sini akan kita bahas mengenai enzim. Ya, apa itu enzim? Jadi yang dimaksud dengan enzim adalah suatu senyawa berupa protein. Jadi enzim ini berupa senyawa protein ya, yang bersifat sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Yaitu senyawa yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi ya. Jadi biokatalisator mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, jadi enzim ini dia memiliki sifat atau ciri khas. Bagaimanakah ciri khas atau sifat dari enzim tersebut? Yang pertama, sifat enzim itu terdiri atas suatu senyawa yaitu berupa protein. Ini merupakan sifat khususnya. Kemudian yang kedua, dia berperan sebagai biokatalisator. Apa tadi biokatalisator? Yaitu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian ciri khas yang ketiga apa lagi? Nah, enzim di sini dia ya bekerja bolak-balik ya. Jadi di sini dia dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya reaksinya bisa ke kanan ataupun bisa ke kiri. Kemudian yang keempat, enzim di sini kerjanya yang bersifat spesifik, ya kan? Bersifat spesifik. Apa artinya spesifik? Spesifik. Nah, maksudnya di sini satu enzim hanya untuk satu substrat. One enzyme, one substrat. Nah, sebagai contoh kita lihat enzim lipase. Nah, enzim lipase biasanya nama enzim berasal akhiran ase ya kan, protein, enzimnya protease, nukleotida, enzimnya nuklease ya, dan lain sebagainya. Nah, enzim lipase ini hanya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya, asam lemak dan gliserol. Ini untuk enzim lipase. Jadi tidak bisa mengubah substrat protein ataupun yang lain sebagainya, hanya untuk lemak. One enzyme, one substrat. Kemudian yang kelima kita lihat lagi untuk ciri khas enzim ya. Ini bekerja
suatu substrat menjadi hasil akhir atau produk. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Ini di sini kita sudah bahas mengenai ciri khas enzim. Sekarang kita lihat, nah bagaimana untuk struktur enzim itu sendiri. Jadi enzim ini ya, ini di sini dia terbagi atas dua. Yang pertama yaitu gugus yang mengandung protein. Nah, yang mengandung protein ini disebut dengan namanya apoenzim. Ya, disebut dengan apoenzim. Kemudian yang tidak mengandung protein, ini disebut dengan namanya gugus prostetik. Ya, jadi disebut dengan namanya gugus prostetik. Nah, di mana pada yang bagian yang tidak mengandung protein atau gugus prostetik ini dibagi lagi atas dua ya. Yang pertama gugus prostetik yang berupa senyawa anorganik, ya kan? Nah, senyawa anorganik ini disebut juga dengan namanya kofaktor, ya, disebut dengan kofaktor. Contohnya misalkan senyawa besi, kemudian juga tembaga, cupruk, yaitu masuk ke dalam kofaktor. Kemudian ada juga gugus prostetik yang mengandung senyawa organik, contohnya yaitu berupa vitamin, ya, vitamin. Nah, ini istilahnya disebut dengan namanya koenzim, ya, disebut dengan istilahnya koenzim. Nah, dengan catatan ada istilahnya nanti disebut dengan holoenzim. Jadi holoenzim ini adalah gabungan dari koenzim ditambah dengan kofaktor, ya. Jadi holoenzim adalah gabungan dari koenzim dan kofaktor. Nah, di mana pada kofaktor ini dia bersifat termostabil. Termostabil itu artinya dia stabil, tidak dipengaruhi oleh suhu. Karena tadi sifat enzim di sini adalah dia dipengaruhi oleh suhu atau rusak apabila terkena suhu yang tinggi, ya. Sekarang kita akan membahas kembali mengenai ya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ya kan? Nah, faktor kerja enzim ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama tadi adalah faktor temperatur atau disebut juga dengan suhu. Di mana enzim bekerja di suhu optimal, ya, suhu optimal ini 30 sampai dengan 38 derajat Celcius. Artinya apabila dia berada di atas 40 derajat Celcius, ya, ini dia akan mengalami kerusakan. Di atas 40 derajat Celcius ini disebut dengan namanya denaturasi, ya, atau biasa kita kenal dengan denaturasi protein, kerusakan, ya kan? Dan ini apabila dia berada di suhu optimal, di sini dia tidak bisa dipakai kembali. Beda kalau misalnya dia berada di bawah 0 derajat. Nah, enzim ini dalam keadaan inaktif. Enzim yang inaktif ini disebut dengan istilahnya zimogen, ya, atau tidak aktif. Artinya enzim yang tidak aktif ini apabila kita letakkan pada suhu optimal dia akan kembali bekerja, ya. Beda dengan kalau dia sudah rusak tidak bisa kembali lagi bekerja. Itu dia. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu faktor pH atau derajat keasaman. Ada enzim yang bekerja pada suhu asam, ya, pada asam atau pH yang rendah. Ada juga yang pH netral, ya kan? Contoh enzim yang bekerja pada pH yang asam biasanya enzim yang terdapat di lambung seperti enzim pepsin, kemudian juga HCl. Nah, ini dia dalam suasana asam. Ada juga yang bekerja dalam suasana netral atau pH 7 itu sekitar 6 sampai dengan 8, ya. Itu biasanya enzim katalase, ya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, kita lihat enzim juga bekerja dipengaruhi oleh jumlah substrat. Ya, jumlah substrat. Semakin banyak substrat, maka kerja enzim akan semakin cepat. Jadi di sini dia berbanding lurus, ya. Jadi berbanding lurus terhadap kecepatan reaksi. Kemudian yang keempat yaitu dipengaruhi oleh jumlah atau konsentrasi enzim, ya, jumlah atau konsentrasi enzim. Artinya semakin banyak enzim maka reaksi juga akan semakin cepat, ya. Kemudian yang kelima ini dipengaruhi oleh inhibitor. Apa itu inhibitor? Inhibitor adalah zat penggiat atau jadi
aktifnya. Maka inilah disebut dengan namanya inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan menempati sisi aktif. Enzim bersaing dengan inhibitor menempati sisi aktif, seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya inhibitor non kompetitif, ya kan, di sini inhibitornya menempati sisi lain di bagian sisi aktif, ya kan. Jadi kalau misalnya menempati sisi lain, ini disebut dengan namanya inhibitor non kompetitif, ya, non kompetitif. Artinya inhibitor ini menempati sisi lain selain sisi aktif enzim. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang berikutnya, yaitu adalah zat penggiat, ya. Zat penggiat sudah pasti di sini membuat kerja enzim semakin cepat. Sebagai contoh yang termasuk zat penggiat itu adalah ion klorida, ya kan. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah pengaruh hasil akhir, ya. Pengaruh hasil akhir ini sudah pasti dia akan, ya, akhir, ya, akan memperlambat kerja dari enzim, ya, memperlambat kerja enzim. Nah, inilah dia beberapa faktor kerja enzim. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai metabolisme yang subtopik berikutnya, yaitu mengenai katabolisme. Jadi yang dimaksud dengan katabolisme tadi adalah reaksi penguraian atau pembongkaran senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Yaitu contohnya adalah respirasi aerob dan juga respirasi anaerob atau fermentasi. Sekarang kita lihat untuk respirasi aerob, yaitu bernafas. Jadi kalau kita bernafas, menghirup oksigen dan juga mengeluarkan CO2 dan juga H2O. Kalau begitu apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan yaitu berupa energi, yaitu ATP, ya. Nah, reaksi umum untuk respirasi aerob C6H12O6 ditambah oksigen sehingga akan menghasilkan CO2 plus H2O dengan hasil utamanya itu berupa energi atau ATP sebanyak 36 molekul ATP yang siap pakai. Dari mana untuk menghasilkan hasil reaksi ini? Ya, ini dia ada 4 tahapan, yaitu tahapannya GOS, glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Inilah keempat tahapan dari reaksi katabolisme respirasi aerob tadi, ya kan? Glikolisis ini terjadi di sitoplasma atau sitosol. Jadi secara umum respirasi aerob ini terjadi di mitokondria, ya kan? Tapi untuk glikolisis ini belum masuk ke mitokondria, masih di sitoplasma atau sitosol, cairan di dalam sel. Nah, kalau untuk dekarboksilasi oksidatif ini sudah masuk ke mitokondria, di mana dekarboksilasi oksidatif di sini berlangsung di ruang antar membran. Yang manakah dia? Inilah gambaran dari mitokondria. Bagian paling luar, ya, ini dia disebut dengan membran luar. Bagian di dalam ini membran dalam, dan disinilah dia disebut dengan ruang antar membran. Disinilah berlangsung dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya yaitu di matriks, yaitu bagian tengahnya. Disinilah berlangsung siklus Krebs dan transfer elektron, yaitu di dalamnya atau kristal dari mitokondria, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah reaksi dari glikolisis. Nah, glikolisis artinya adalah pemecahan glukosa, di mana glukosa yang dihasilkan di sini adalah 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Nah, ini bisa kita singkat dengan 2 aspinat. Apa itu 2 aspinat? 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Next, berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif tadi yang berlangsung masuk ke mitokondria, ya. Jadi kalau misalnya untuk glikolisis ini sebenarnya tahapannya itu panjang, ada 12, tapi di sini akan yang Kakak bikin adalah hasil terakhirnya atau hasil finalnya, ya. Nah, untuk dekarboksilasi oksidatif di sini 2 asam pirufat ini diuraikan kembali, ya. 2 asam pirufat ini akan menghasilkan 2 asetil koenzim A atau KOA, ya, ditambah dengan 2 NADH, ya, ditambah dengan 2 CO2. Nah, inilah dia hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Ini bisa kita singkat dengan istilahnya 2 askonat, ya, 2 askonat. Apa itu 2 askonat? 2 asetil koenzim A, kemudian 2 CO2 dan 2
Jadi dua asetil koenzim A ini dia akan bereaksi dengan asam asetat ya. Jadi di situ dia akan berupa siklus, suatu siklus dengan hasil akhirnya ya, dengan hasil akhirnya 4CO2 plus 6 NADH ditambah dengan 2 FADH. Nah, di sini dihasilkan 2 ATP. Kalau di dekarbosilasi oksidatif tidak dihasilkan 2 ATP. Selanjutnya, hasil yang terakhir adalah transfer elektron. Nah, sebagai catatan, transfer elektron ini adalah dikumpulkan sumber-sumber elektron yang tertinggi untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan ATP, ya. Nah, di sini sebagai catatan, ya, saya bikinkan catatan bahwa 1 NAD ini dia menghasilkan 3 ATP dan 1 FAD ini menghasilkan 2 ATP. Kita lihat di sini sumber energi yang tertinggi yaitu NADH. Ada berapa total NADH di sini? 2 tambah 2 ditambah 6 berarti ada 10 NADH ditambah oksigen. Jadi di sini oksigen adalah di sini dia akan bersatu dengan hidrogen. Di mana ya, catatan lagi di sini oksigen atau O2 ini adalah akseptor ya, akseptor hidrogen atau sebaliknya hidrogen adalah akseptor oksigen, ya kan? Nah, sehingga di sini bisa kita reaksikan bahwa 10 NAD positif ditambah H bertemu dengan O membentuk H2O ditambah ATP ya, sebagai catatan 1 NAD 3 ATP. Berarti di sini dia 10 NAD berarti ada 30 ATP. Supaya reaksinya di sini setara, di sini 5, ya kan? Nah, ini dia O-nya 5, maka di sini 5/2. Nah, selanjutnya kita lihat untuk sumber elektron tertinggi adalah FAD, yaitu 2 FADH ditambah oksigen, ya kan? Ditambah oksigen ini akan menghasilkan 2 FAD positif ditambah H bertemu dengan O2 di mana oksigen adalah akseptor hidrogen membentuk H2O. Sebagai catatan dari 1 FAD 2 ATP, maka di sini 2 kali 2 sama dengan 4 ATP. Ya kan? Di sini hanya ada 2, ini juga ada 2, sudah setara. Ya. Jadi di sini bisa kita hasilkan ini hanya ada 6 H2O ditambah 34 ATP. Sementara di sini dia sudah dihasilkan 6 oksigen. Nah, jadi coba kita lihat sudah paskah ini reaksinya. Nah, 6 CO2 itu tadi ada 6 ya. 2 ditambah 4 berarti 6 pas. Kemudian airnya ada 6 ya, pas 6 H2O. Nah, kita lihat untuk ATP-nya di sini 36 ATP yang saya pakai. Kita lihat di sini ada 2 tambah 2, kemudian tambah 34 ada 38 ATP. Kenapa di sini saya bikin 36? Sebab 2 ATP ini akan masuk menuju ke mitokondria di proses dekarboksilasi oksidatif. Sehingga energi yang saya pakai adalah 36 molekul. Kita lanjut untuk materi yang berikut yaitu mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Masih di topik metabolisme ya. Yang pertama akan kita bahas dulu mengenai fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol ini dalam suasana tanpa oksigen, ya kan? Jadi anaerob berarti tidak ada oksigen. Nah, di mana pada fermentasi alkohol energi yang dihasilkan nantinya di sini lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Kita lihat untuk reaksinya. Nah, jadi C6H12O6 ya. Nah, ini glukosa. Kalau tadi harusnya ditambah oksigen tapi di sini tidak ada oksigen anaerob, maka dihasilkan C2H5OH ya ditambah dengan CO2 ditambah dengan ATP di sini hanya sebanyak 2 ATP saja. Nah, supaya reaksinya setara, di sini 4 C2H5, di sini ada 2. Jadi 1 molekul glukosa dihasilkan di sini 2 ya. 2 etanol ya kan ditambah 2 molekul CO2 ditambah 2 ATP. Nah, jadi inilah dihasilkan etanol atau alkohol. Nah, di mana untuk mereaksikan ini dia butuh enzim ya. Jadi di sini enzim fermentasi alkohol ini dilakukan oleh aktivitas salah satu dari ragi yaitu Saccharomyces. Kenapa? Karena ragi ini menghasilkan enzim yang mengubah glukosa menjadi alkohol. Biasanya contoh fermentasi alkohol ini dia pada
bukan tabing, ya kan? Kemudian yang berikutnya kita lihat, yang berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Ya, fermentasi asam laktat. Nah, untuk fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi pada otot yang kekurangan oksigen, ya. Jadi pada sel otot yang kekurangan oksigen. Misalkan itu bagaimana? Misalkan pada saat kita berolahraga tanpa melakukan pemanasan, ya kan? Langsung berlari atau berenang tanpa pemanasan, langsung berenang. Maka di situ nanti ada saat di mana kaki kram atau pegal-pegal. Kenapa? Nah, pegal-pegal atau kelelahan tersebut adalah hasil sampingan dari fermentasi ini, yaitu apa namanya? Asam laktat. Kita lihat reaksinya di sini. C6H12O6 ini seharusnya melakukan glikolisis yang sempurna. Di sini tetap terjadi proses glikolisis menghasilkan 2 aspinat, yaitu 2 asam pirufat, ya, ditambah dengan 2 NADH ditambah dengan 2 ATP. Jadi di sini dia tetap dihasilkan proses glikolisis di sitoplasma atau sitosol, tapi tidak sampai reaksinya sempurna. Kenapa? Karena di sini tidak ada oksigennya. Maka reaksi selanjutnya tidak sampai ke siklus Krebs. 2 asam pirufat ini dia akan terurai menjadi 2 asam laktat. Ya, 2 asam laktat ditambah di sini terurai 2 NAD plus ditambah H, ya kan? Nah, reaksinya selesai sampai di sini. Jadi hasil sampingannya kalau kita lihat di sini hanya dihasilkan 2 energi dan hasil sampingannya 2 asam laktat inilah yang mengakibatkan pegal-pegal atau kelelahan pada otot kita. Ya kan? Nah, jadi dengan demikian kita simpulkan perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, aerob butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen. Yang kedua, energi yang dihasilkan pada aerob lebih banyak 36 ATP, energi pada anaerob hanya 2 ATP lebih sedikit. Yang ketiga, yang dihasilkan pada respirasi aerob tadi adalah air, sementara pada anaerob di sini tidak dihasilkan air. Dan yang keempat, pada respirasi aerob tidak dihasilkan efek sampingan, yaitu berupa zat beracun. Tapi pada respirasi anaerob di sini ada zat beracun, yaitu berupa asam laktat dan juga etanol yang nantinya justru akan mematikan mikroorganisme itu sendiri. Nah, inilah dia untuk materi katabolisme kita. Demikian sekarang akan kita bahas untuk soal pengantar. Sekarang akan kita bahas untuk soal yang berhubungan, ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini komponen tambahan pada enzim yang tidak terpengaruh oleh pemanasan adalah. Nah, jadi yang tidak terpengaruh pemanasan atau disebut dengan termostabil itu adalah koenzim. Maka jawabannya adalah C. Next kita lihat untuk soal nomor 2. Enzim merupakan protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam berbagai reaksi metabolisme. Berikut yang merupakan sifat enzim, ya, tadi sudah dibahas. Memerlukan sifat asam bukan, bekerja secara spesifik benar, yaitu one enzim one substrat. Satu enzim hanya bekerja untuk satu substrat. Next, memerlukan suhu yang tinggi tidak, ya, memecah berbagai substrat juga bukan, dan menyusun berbagai substrat juga bukan. Berikutnya, pernyataan berkaitan dengan fermentasi alkohol, kecuali kita lihat dihasilkan CO2 dan H2. Seharusnya H2 tidak ada, ya kan? Berarti di sinilah dia yang pernyataan yang berkaitan, berarti yang salah, ya. Di sini yang salah inilah dia. Kita lihat yang lain. Dihasilkan 2 molekul ATP benar. Terjadi di mitokondria, ya. Bukan terjadi berlangsung dalam reaksi anaerob benar. Terjadi di mitokondria, ya. Bukan juga reaksi aseton terakhir berupa senyawa asetaldehid ini benar, ya. Yang option A, ya, dihasilkan CO2 dan H2. CO2 iya benar, H2 hidrogen juga benar, tapi bukan H2O, ya, jadi benar. Dihasilkan 2 molekul ATP benar, terjadi di mitokondria. Nah, untuk reaksi fermentasi alkohol itu tidak di dalam sel mitokondria, ya, tidak di dalam mitokondria, tapi hanya berlangsung di sitosol, bahkan di luar sel saja. Berlangsung dalam keadaan anaerob benar, aseton elektron terakhir benar berupa asetil, senyawa asetaldehid juga benar, ya. Maka jawabannya C. Next, berikutnya, seorang yang bekerja berat akan merasa lelah. Hal ini terjadi karena
tidak